Kamu berusia 5 tahun. Sejak kecil semua orang di sekitarmu bilang bahwa kamu anak laki-laki kebanggaan ayah dan ibu. Suatu hari kamu bermain di taman bersama dengan tetangga-tetangga, dan salah satu dari mereka mendorongmu hingga terjatuh. Kamu merasa takut, marah, juga merasa tidak berdaya. Di situ kamu mencari ibumu karena pada saat itu yang kamu inginkan adalah pelukan ibu. Ya, kamu menemukan ibumu. Ibu pun membalas pelukanmu sambil berkata, "Sudah, anak jagoan gak boleh nangis." Lalu ayahmu berkata, "Anak laki-laki masa takut sama anak tetangga?" Kamu berusia 5 tahun. Sejak kecil kamu diberitahu kalau kamu adalah gadis manis kesayangan ayah dan ibu. Anak baik, anak cantik, selalu dengar kata ayah dan ibu. Suatu hari dikala kamu bermain dengan sepupu-sepupumu, ada kata-kata mereka yang menyakiti hatimu. Kamu sedih dan memilih untuk menyendiri. Ketika kamu berharap keluargamu menanyakan apa kamu baik-baik saja, justru kata-kata yang kamu dengar adalah, "Anak perempuan gak boleh cemberut, masa begitu aja kesel." Jika narasi-narasi tersebut terdengar sedikit saja familiar, kamu tidak sendiri. Ya, sejak kecil kita mungkin disosialisasikan oleh peran gender yang terkadang stereotipikal. Maksudnya bagaimana? Stereotip peran gender merujuk kepada kepercayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku dan menampilkan diri. Sosialisasi peran gender ini diterapkan sejak dini di dalam lingkungan keluarga dan diharapkan menjadi panduan bagi anak laki-laki dan perempuan untuk menampilkan diri di masyarakat. Biasanya, kalau laki-laki diharapkan untuk tampil sebagai sosok yang heroik, seperti yang tadi, jagoan. Sehingga terkadang masih ada ide-ide tentang maskulinitas yang mungkin kurang sehat ditanamkan kepada anak laki-laki sejak dini. Tanpa kita sadari, kata-kata seperti anak laki-laki gak boleh cengeng, anak laki-laki harus kuat, anak laki-laki jangan mau kalah, menjadi mungkin tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan emosinya, alih-alih belajar bagaimana cara mengekspresikan kemarahan, kekecewaan, kesedihan dengan baik. Analisis yang dilakukan oleh Feder, Levant, dan Dean di Journal Psychology of Violence pada tahun 2010 menunjukkan bahwa ide-ide maskulinitas seperti itu dapat meningkatkan potensi laki-laki untuk melakukan kekerasan, termasuk di dalamnya bullying, penyerangan, ataupun agresi fisik maupun verbal. Ketika kita saat ini mendengar kekerasan, ada kekerasan dalam rumah tangga, atau kekerasan yang dilakukan oleh pasangan romantis, Bauer dan Gasma Marian dalam tinjauannya di Jurnal Aggression and Violent Behavior pada tahun 2015 menyampaikan bahwa intimate partner violence terjadi salah satunya sebagai refleksi dari usaha seseorang untuk mempertahankan ekspektasi maskulinitas normatif ketika ia merasa identitas maskulinitas yang ia idealkan itu terancam. Memang, intimate partner violence bukan hanya mungkin dilakukan oleh laki-laki. Perempuan juga mungkin melakukannya. Tetapi, ketika kita bicara dalam konteks laki-laki, mungkin kita bertanya apa yang sebenarnya ada di balik fenomena ini. Salah satunya mungkin diawali ketika sebagai anak laki-laki, kita tidak diizinkan untuk merasa. Seandainya waktu kecil si anak laki-laki yang dicontohkan tadi itu diperbolehkan untuk merasa takut, sedih, marah, kecewa, terlebih lagi diajarkan untuk mengelola perasaan-perasaan ini secara sehat, mungkin situasinya akan berbeda.
dia mungkin akan lebih tahu bagaimana caranya menyampaikan rasa frustrasi tanpa harus memukul. Lalu bagaimana dengan perempuan? Apakah sosialisasi peran anak manis juga bisa mendatangkan masalah? Dan mari kita tilik sekarang. Pernah dengar istilah femininitas? Femininitas yang ideal di masyarakat untuk perempuan masih cukup erat diasosiasikan dengan kecantikan, pengasuhan, dan pengorbanan diri. Seolah-olah perempuan yang tidak sesuai menampilkan diri dari ide-ide yang dianggap ideal tersebut akan dianggap unladylike. Hal ini pada akhirnya bisa membuat perempuan mengembangkan identitas yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan orang lain atau sebagai pengasuh yang memberikan dukungan emosional pada orang lain. Tentunya kebaikan dan kepedulian adalah kualitas yang baik untuk dimiliki oleh siapapun. Tetapi saya pun tidak sampai hati jika kebaikan ini perlu dibayarkan dengan pengorbanan diri terus-menerus hingga perempuan merasa layak menerima berbagai ketidakadilan dan mistreatment untuk diri mereka sendiri. Nah, contohnya apa? Ada sebuah penelitian di Belanda yang menunjukkan bahwa beberapa pekerja perempuan dengan karakteristik agreeable yang kuat ternyata cenderung mendapatkan gaji yang lebih rendah. Dan yang mengejutkan bagi penelitinya adalah dengan gaji yang lebih rendah ini dan jauh di bawah sebenarnya apa yang mereka layak dapatkan, perempuan-perempuan ini merasa bahwa mereka dibayar lebih tinggi daripada apa yang mereka pantas dapatkan. Jadi mereka merasionalisasi situasi mereka bahwa apa yang saya dapatkan sekarang sudah pantas kok. Dan hal ini dapat membuat mereka justru semakin jauh dari mendapatkan gaji yang setimpal dengan usaha dan kemampuan mereka. Mau contoh di konteks yang lain? Nah, contoh yang satu ini memang cukup personal untuk saya karena saya yang meneliti sendiri fenomena ini. Sewaktu saya menempuh pendidikan S2, saya melakukan penelitian kepada perempuan-perempuan yang melakukan sexual compliance. Apa itu sexual compliance? Itu adalah ketika seseorang menyetujui memberikan consent kepada aktivitas seksual padahal sebenarnya ia tidak mau. Mungkin kita bingung, kenapa kok tidak mau tapi mengiyakan? Jawabannya, salah satunya ya, adalah karena perempuan merasa memiliki keharusan untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangannya. Lagi-lagi, kebaikan, berbagai kualitas, agreeableness, empati, itu penting untuk dimiliki di dalam masyarakat kita oleh siapapun juga. Tetapi perempuan dan semua orang pun layak mendapatkan kesempatan untuk menentukan apa yang menjadi haknya dan menyatakan kepada orang lain jika ada hak-hak atau batasan-batasannya yang dia merasa dilanggar. Dan mungkin kita pun menjadi kembali berandai seandainya anak perempuan yang murung tersebut tadi dicontohkan diberitahu bahwa ia boleh merasa keberatan dan diajarkan untuk secara asertif menyampaikan perasaannya, batasannya, apa yang ia inginkan, apa yang tidak ia inginkan. Mungkin ia memiliki kesempatan untuk merasa bahwa perasaan dan opini saya itu penting dan tidak kalah pentingnya dengan orang lain. Mungkin pertanyaan berikutnya yang terbesit di benakmu adalah, jadi ini salah siapa? Mungkin saat mendengarkan pemaparan ini ada yang berpikir, tuh kan ini salah orang tuanya nih berarti yang tadi. Tapi hey, sadarkah kita bahwa orang tua bisa memberikan nilai sosialisasi seperti itu juga mungkin karena itulah yang mereka tahu, itulah yang juga mereka sebelumnya terima. Sadarkah juga
kita bahwa kalau kita saat ini tidak memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak terkait topik ini, kita juga mungkin akan menjadi orang tua yang menerapkan hal yang sama. Jadi ini bukan persoalan menyalahkan siapa, tetapi apa yang bisa kita lakukan. Memang kita tidak bisa menyederhanakan bahwa isu-isu terkait gender seperti intimate partner violence atau kesenjangan gaji semuanya bersumber dari cara pengasuhan dan sosialisasi peran gender. Tidak ada fenomena yang sesederhana itu dan banyak faktor yang bisa mempengaruhi setiap fenomena. Pemaparan ini juga bukan untuk mengeneralisasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, bukankah lebih baik kita mengambil peran sebagai agen perubahan, baik sebagai pendidik, anggota masyarakat, calon orang tua, untuk memberikan anak-anak, apapun jenis kelamin mereka, hak mereka untuk bebas merasa, mengelola ekspresi perasaan, dan beraspirasi. Terima kasih.